dan memburu. Suara di taman membawa harapan untukku, seperti menemukan surga di dalam satu ruang dan benda. Aku mencoba memainkan gitar dan bernyanyi, menghibur hati yang sedih dan menangis. Walau dengan suara yang kurang merdu, alunan gitar yang kurang sendu, aku tetap bernyanyi. Suara di taman ini, suara di hatiku. Suara di taman ini, suara hidupku. Suara di taman ini, suara kita semua. Yang menemaniku sendiri dan selalu terbuang. Burung gagak pun tidak ingin bersuara di hadapanku. Hanya debu yang hinggap di sini. Aku selalu sendiri. Maaf Nona, apakah ada yang bisa saya bantu Nona? Nona, apakah ada yang bisa saya bantu Nona? Saya takut dengan suara itu. Apakah suara saya menakutkan hingga Nona berpindah kursi? Tidakkah? Maksud saya takut dengan
Suara saya menakuti Nona. Ternyata Nona takut dengan suara petir. Baguslah bila demikian. Kenapa kakak kata bagus saat ada orang yang sedang ketakutan? Bukankah perbuatan itu tidak baik? Ternyata benar apa kata nenek. Aku tidak boleh keluar rumah dan mengenal orang-orang di luar sana karena mereka hanya akan menyakitiku. Bukan itu maksud saya, Nona. Maksud saya, ya sudah, bila ucapan saya tidak berkenan di hati Nona, saya minta maaf. Kata nenek, meminta maaf itu sangat mudah. Tapi untuk mengobati luka yang sudah tersakiti, itu tidak semudah meminta maaf. Dulu, kakek saya juga pernah bilang, tidak memaafkan orang yang benar-benar meminta maaf, itu tidak lebih dari orang yang meminta maaf. Ya sudah, kalau begitu, kesalahan kakak saya maafkan. Ya sudah, terima kasih. Aneh, di zaman serba canggih seperti ini, ada wanita seperti itu. Lihat saja, penampilan dan gaya bahasa bicaranya seperti anak kecil. Kata nenek saya, meminta maaf itu sangat mudah. Kata nenek saya, memangnya dia saja yang punya nenek. Saya juga punya nenek 3. 1 nenek dari ibu, 2 nenek dari ayah. Kenapa 3? Oh iya, kan kakek menikah 2 kali. Ya sudah, daripada terus membicarakan dia, sebaiknya aku pulang. Tapi kasihan. Oh, Senorita. Permisi Nona, sebaiknya Nona lekas pulang. Tidak baik seorang gadis duduk sendirian di taman kota seperti ini. Apa kata orang-orang nanti melihat Nona duduk sendirian? Belum lagi, sebentar lagi akan turun hujan. Bukankah Nona takut dengan hujan? Tidak, saya tidak takut dengan hujan. Saya hanya takut dengan suara petir. Bukankah suara petir dan hujan itu satu paket? Sama dengan cinta dan patah hati. Saya tidak suka lelucon kakak. Tidak nyaring ya? Ya sudah, maaf. Ya sudah, bila Nona masih ingin duduk di sini, ya silakan. Karena saya akan pulang. Karena saya juga tidak ingin kehujanan. Permisi Nona. Hujan? Hujan, oh hujan, penuh rahasia, oh hujan. Lagu itu, lagu yang beberapa kali datang dalam mimpiku.
Siapakah kau yang bersenandung lirik itu? Tolong jawab. Kenapa kau hanya diam dan tak menggubrisku? Kenapa kau selalu datang di setiap mimpiku dan menyelimuti malamku? Apa aku pernah membuat dosa kepada kau? Hampir setiap penghujung malam kau datang di setiap tidurku. Tidurku. Bella takut. Nona, boleh saya dengar satu kali lagi senandung yang beberapa kali tadi Nona nyanyikan? Ayolah Nona, tolong nyanyikan satu kali lagi. Jangan menangis. Hentikan tangisan itu. Jangan menangis. Tenangkan diri Nona. Sebelum orang-orang mengira aku melakukan tindakan kriminal terhadap Nona. Bila kakak ingin saya berhenti menangis, hentikan dulu ajakan kakak. Baiklah. Saya ingin pulang. Nenek pasti cemas. Nenek pasti kebingungan mencari saya. Kakak yang baik, tolonglah saya. Saya ingin pulang. Nenek pasti cemas. Nenek pasti kebingungan mencari saya. Tolonglah saya, kakak yang baik. Kakak yang baik, tolonglah saya. Saya ingin pulang. Kenapa kakak hanya diam saja? Kakak. 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 Kak. Ya Tuhan, apakah kakak itu menjadi bisu disebabkan aku menyuruhnya untuk diam? Tuhan, aku tidak bermaksud menjadikannya bisu. Maafkan aku Tuhan, maafkan aku. Nenek. Nenek. Sudah hentikan Nona. Kenapa Nona terus menangis seperti ini? Saya sudah mematuhi apa yang Nona perintahkan. Tetapi kenapa Nona terus menangis seperti ini? Sebenarnya apa yang Nona inginkan? Ya Tuhan, kenapa aku malam ini dihadapkan dengan wanita aneh seperti ini? Aku sudah muak dengan wanita ini. Kalau bukan karena aku ingin mendengarkannya ia bernyanyi kembali, aku sudah pergi meninggalkan tempat ini. Ya benar, saya ini aneh dan idiot. Saya memang berbeda dengan orang lain. Semua orang pun sudah tahu bahwa saya aneh.
Kenapa mereka melihatku dengan segala kekurangannya? Kenapa mereka tak bisa menghargai orang sepertiku? Ejekan dan pengasingan yang selalu ku telan. Tuhan, apakah Engkau menciptakan aku hanya untuk menjadi cibiran orang lain? Tuhan, apakah orang-orang sepertiku tidak memiliki surga di dunia ini? Sungguh menyakitkan, sungguh menyedihkan. Mereka tidak pernah menganggap orang sepertiku. Ya Tuhan, aku terlalu berlebihan. Aku tidak tahu kalau wanita itu berbeda dengan orang biasanya. Nona, maafkan aku. Aku tidak tahu bila Nona seperti ini. Maafkan aku Nona, aku sungguh menyesal dengan segala perbuatan dan perkataanku. Aku benar-benar menyesal Nona. Tidak ada niatan buruk untuk saya menyakitimu. Terimalah permintaan maafku Nona. Aku Bila kata maaf hanya perisai untuk melindungi diri, tidak Nona, kata maafku bermain kata dan rasa. tulus. Aku benar bersimpuh meminta Untuk sekian ampunan. kalinya aku sudah tahu rasanya dibohongi. Tak akan aku ulangi lagi, dan takkan ku katakan lagi, walau satu kata. Orang-orang sepertimu hanya mendengar dan melihat terhadap orang normal biasanya, tidak sepertiku. Tidak, saya meminta maaf. Sungguh aku berdosa kepadamu. Takkan aku ulangi lagi. Aku bersumpah. Aku tidak percaya. Maafkan Sudahlah, jangan aku, berkata dan berbicara lagi. Nona. Tinggalkan aku sendiri di sini. Tak usah kau pedulikan aku lagi. Sudah cukup. Jangan berbicara lagi.
Maafkan aku, Nona. Maafkan aku, Nona. Tinggalkan aku, biarkan suara di taman yang menemaniku saja. Tinggalkan aku sendiri di sini. Biarkan angin malam yang menemaniku saja. Tolong pergi, tinggalkan aku sendiri di sini. Biarkan aku menyendiri. Walau aku ketakutan. Berikan aku maafmu yang tulus. Sungguh aku tidak ingin menyakitimu. Harus kulakukan apa agar kau percaya dan memaafkanku? Nona, kenapa kau tak memaafkanku? Kenapa begitu sulit meminta maaf padamu? Kini kita berada di atas persimpangan yang sama tapi tak serupa, serupa tapi berbeda. Bagai rintik hujan yang turun ke bumi, memberi isyarat akan kenangan. Malam yang gelap namun terang rembulan, siang yang panas namun senja mengindahkan. Jalan dunia memang penuh kehampaan. Rasa sakit sulit terelakkan. Aku sungguh menyesal. Sudahlah, aku tidak ingin mendengar apa yang mau kakak katakan. Sudah cukup kakak menyakiti saya. Ucapan kakak benar bahwa saya itu aneh. Setiap orang boleh berpendapat terhadap orang lain, tapi pendapat itu tidak boleh menyakiti orang lain. Sebaiknya kakak pergi. Saya tidak mau menyakiti hati saya dengan melihat kakak di sini. Bila Nona masih tak memaafkan, aku akan tetap di sini sebagai penebusan dosa, sebagai penebusan dosa. Dengan demikian, saya tidak akan terlalu merasa bersalah. Bila pendapat kakak seperti itu benar, silakan. Tapi bagi saya, semua pendapat kakak tidak akan mengurangi rasa kesal saya terhadap apa yang sudah terjadi. Semakin lama kakak menemani saya, semakin bertambahlah dosa kakak.
Tapi alangkah tidak baiknya bila seorang pria meninggalkan seorang wanita yang sedang membutuhkan pertolongan. Nona, saya bisa memberikan pertolongan kepada Anda. Bukankah Nona ingin pulang? Saya bisa mengantarkan Nona sampai ke tempat tujuan. Atau tidak, Nona bisa meminjamkan handphone saya untuk menelpon kerabat atau saudara untuk menjemput Nona. Saya tidak punya teman satupun. Tidak ada orang yang mau berteman dengan saya. Tapi saya ingat nomor Nenek. Kakak bisa menelponnya dan katakan saya ada di sini dengan keadaan sedikit baik-baik saja. Suruh juga Nenek untuk menjemput saya. Jangan suruh Nenek menjemput saya. Nanti Nenek kasihan. Dia pasti kedinginan. Jadi percuma saja bantuan kakak. Ambillah handphone ini, berilah kabar baik. Setidaknya Nenek tidak mencemaskan Nona. Ayolah ambil. Halo, ini Mila Nenek. Mila baik-baik saja. Mila tidak kenapa-napa. Nenek, jangan cemas dan khawatir terhadap Mila. Iya, Mila sebentar lagi pulang. Jangan cemaskan Mila. Ini handphone seorang pria yang membantu Mila untuk bisa mengabari kepada keluarga. Iya Nenek, Mila sebentar lagi pulang, tidak akan sampai larut malam. Ya sudah, sampai jumpa Nenek. Dadah. Terima kasih. Dengan apa yang sudah kakak lakukan, sekarang dosa kakak sedikit berkurang. Tapi apabila dosa kakak ingin berkurang banyak, kakak harus mengantar saya pulang. Bukankah kakak khawatir bila ada seorang perempuan yang duduk di taman sendirian dengan keadaan langit gelap yang menyeramkan ini? Tolong saya kak, saya ingin pulang. Saya tidak tahu jalan pulang ketika langit sudah gelap. Tapi saya tidak bisa mengantarkan Nona pulang. Tapi sebentar. Saya bisa memesankan gool untuk Nona sampai ke tempat tujuan. Nona hafal di mana tempat tinggal Nona. Sebentar, kalau tidak salah saya mencatatnya di buku kecil yang saya bawa setiap keluar rumah. Ini nama jalannya. Oh iya. Sebentar lagi goalnya akan sampai dan Nona bisa pulang. Bisa pulang. Terima kasih. Dengan
Dengan semua yang sudah kakak lakukan, sekarang dosa kakak sudah tidak ada. Saya memaafkan kakak dengan sepenuh hati. Lain kali, kakak tidak boleh mengatakan sesuatu hal yang menyakiti orang lain. Karena nenek pernah bilang, kalau kita tidak boleh menyakiti antar sesama. Karena perbuatan itu hanya dimiliki orang-orang jahat yang tidak taat kepada Tuhannya. Dan kita yang selalu taat kepada Tuhannya harus saling menjaga satu sama lain, sesama makhluk hidup yang memiliki kesedihan dan kebahagiaan. Terima kasih. Karena Nona telah mengajarkan saya untuk tidak berburuk sangka terhadap sesama. Oh iya, aku belum tahu namamu yang sebenarnya. Aku... Atas nama Senandika, pesan gool. Ya. Kisah ini masih abu-abu, masih akan terus melaju dengan cerita yang semakin sendu. Dua hati baru saja bertemu, saling membisu dan terpaku. Dua mata saling tersipu malu, hati yang sakit sudah berlalu, terobati dengan adanya waktu. Ini bukan cerita yang tabu, ini bukan kisah yang kelabu, melainkan hati di taman itu dengan suara di taman saat itu. Dua mata saling tersipu malu, hati yang sakit sudah berlalu, terobati dengan adanya waktu. Ini bukan cerita yang tabu, ini bukan kisah yang kelabu. Maafkan aku Nona, aku sungguh menyesal dengan segala perbuatan dan perkataanku. Aku benar-benar menyesal Nona. Tidak ada niatan buruk untuk saya